Selamat pagi dan salam sejahtera dalam sukacita momen ini. Terima kasih untuk kehormatan yang begitu agung ini. Dari lubuk hati terdalam, izinkan saya mewakili perasaan bangga dan syukur para wisudawan sekalian untuk membawakan orasi ilmiah ini. Bukan berarti yang berdiri di sini adalah yang paling hebat. Semua kita hebat karena telah memilih untuk tidak menyerah dan selalu siap melangkah maju meski kadang jalan terasa sulit. Sungguh, kehormatan ini bukan tentang saya, tetapi tentang kita yang pernah menorehkan sejarah di bumi Ledalero ini dan yang pasti akan mengukir sejarah di waktu-waktu mendatang. Masih segar dalam ingatan ketika pertama kali saya menginjakan kaki di aula ini. Waktu itu kami mahasiswa semester 1 melaksanakan kegiatan PLS, pengenalan lingkungan sekolah, semacam ospek. Pater Bernard Raho di sela-sela pembawaan materi berujar begini. Ledalero tidak hanya mendidik orang menjadi pribadi yang berintelektual, tetapi juga pribadi yang berintegritas dan selalu mengabdi pada kebenaran. Kalimat ini saya catat di buku diari saya. Tidak hanya sampai di situ, kalimat ini saya akhiri dengan tanda tanya besar. Waktu itu saya cukup skeptis. Mampukah saya dan teman-teman sekalian menjadi pribadi yang diidealkan oleh kampus ini? Ternyata setelah berkelana di sini, saya akhirnya sadar bahwa proses pendidikan di kampus inilah yang memampukan kami menjadi pribadi yang tidak hanya mengedepankan kualitas otak, the quality of brain, tetapi juga kualitas hati, the quality of the heart. Bukan hanya akal, tapi juga akhlak. Di sini kami sadar bahwa pendidikan bukan melulu proses intelektual, tetapi juga perjalanan hati dan jiwa. Selain dipacu untuk meruntuhkan tembok ketidaktahuan, kami juga didorong untuk membangun jembatan menuju kebenaran sejati dengan tradisi berpikir kritis yang sungguh dialektis. Kami dibekali pedang nalar yang tajam untuk membedah segala yang tersembunyi, menumpas hal-hal yang tidak benar. Kami dilatih untuk terbang dengan kebijaksanaan. Sebab sejatinya pengetahuan tanpa kebijaksanaan bagaikan pedang tanpa pegangan. Alfred North Whitehead, seorang filsuf Amerika berkebangsaan Inggris, mendefinisikan pendidikan sebagai berikut. Education is the acquisition of the art of the utilization of knowledge. Pendidikan tidak hanya berurusan dengan transfer pengetahuan, tetapi juga seni memanfaatkan pengetahuan tersebut. Tak terasa, hari ini kami berdiri di titik penting. Ini bukan sekedar perayaan keberhasilan akademik, tetapi juga sebuah momentum yang menandai awal dari sebuah petualangan baru yang mengajak kami untuk terus menapak. Sebab sejatinya pendidikan adalah belajar bagaimana untuk terus belajar. Hanya satu yang saya tahu, yaitu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Demikian kata Socrates, seorang pecinta kebijaksanaan. Bayangkan seorang filsuf legendaris meragukan kemahatauannya yang memungkinkan dirinya belajar dan terus belajar. Kami akan keluar dari tembok akademik untuk menggali makna kehidupan sejati yang melibatkan hati, pikiran, dan jiwa. Kami akan diuji oleh kenyataan yang kompleks. Publik sedang menanti tanggung jawab etis intelektual kami sebagai insan akademis. Dalam upaya pertanggungjawaban itu, saya coba mengangkat dua isu paling relevan akhir-akhir ini dengan judul orasi, Tuhan, Manusia, dan Kekuasaan. Catatan reflektif atas kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif dalam tatanan sosial dan politik. Orasi ini menguraikan konsep kekuasaan absolut Tuhan dalam kaitannya dengan peristiwa erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dan kekuasaan relatif manusia dalam kaitannya dengan kiprah kabinet merah putih 5 tahun ke depan. Dalam konteks filosofis dan teologis, kekuasaan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama.
kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh manusia dan lembaga-lembaga buatan manusia, seperti pemerintah atau institusi sosial yang terbatas oleh hukum, norma, dan prinsip-prinsip etis. Kekuasaan ini sifatnya sementara. Dalam negara demokrasi, kekuasaan ini umurnya hanya 5 tahun. 5 tahun. Sementara itu, kekuasaan absolut adalah kekuasaan tertinggi yang tidak terbatas dan tidak bergantung pada apapun selain dari dirinya sendiri. Kekuasaan absolut secara teologis disematkan kepada Tuhan atau Allah. Sebab kemahakuasaan adalah suatu kemestian bagi Allah. Kekuasaan ini kekal, tak lekang oleh zaman. Pertama, kekuasaan relatif manusia. Kekuasaan ini bisa digugat, dikritik, atau dipertanyakan oleh rakyat atau individu jika tidak menjalankan tanggung jawab demi kepentingan bersama. Dalam konteks demokrasi, rakyat memiliki hak untuk mengawasi atau bahkan menggantikan pemimpin yang dianggap tidak menjalankan amanah kekuasaannya dengan benar. Kita harus jujur untuk mengatakan bangsa ini sedang mengalami kemerosotan moral dan keruntuhan intelektual. Jalan menuju kebenaran hari-hari ini sedang berlubang. Values dan etik lumpuh secara politik. Yang jamak dipertontonkan adalah hal-hal yang bernuansa sensasional ketimbang hal-hal yang sifatnya substansial. Beberapa waktu lalu, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih resmi dilantik. Keduanya membangun kabinet dengan armada yang sangat besar. Tidak hanya itu, kabinet gemuk atau kabinet gemoy ini turut diisi oleh beberapa nama selebriti dalam daftar utusan khusus presiden. Kabinet ini membawa aroma yang sangat nasionalis dengan menamai dirinya Kabinet Merah Putih. Demi menyelaraskan kedisiplinan dan loyalitas kepada bangsa, para anggota kabinet ini diberi suatu pembekalan mental dan fisik di Akademi Militer Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih lantaran memiliki jejak historis yang diyakini bisa membuka ingatan sejarah akan pengorbanan tak kenal lelah melawan penjajah demi tanah yang disebut rumah. Mungkinkah kabinet segemuk ini bisa berjalan cepat sebagaimana lantunan lagu saat kampanye? Oke gas, tambah 2 torang gas. Ataukah yang terjadi justru perlambatan pengambilan keputusan karena adanya potensi tumpang tindih atau overlapping dalam bekerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya? Kendati langkah ini dapat meningkatkan efisiensi dan spesialisasi di berbagai sektor, kita harus berhati-hati agar tidak menambah beban fiskal secara berlebihan. Tidak menutup kemungkinan penambahan jumlah kementerian membuka peluang bagi terjadinya praktik korupsi, khususnya dalam eksekusi program dari pusat ke daerah. Jika koordinasi dan akuntabilitas tidak diperkuat, potensi korupsi dalam pelaksanaan program-program ini menjadi ancaman yang sangat nyata. Program-program bantuan yang seharusnya memberikan manfaat besar seringkali menyusut sampai di tangan rakyat yang paling membutuhkan. Contoh paling konkret, program makan siang gratis. Jangan sampai sepiring nasi yang dianggarkan dari meja pusat menciut hingga sebutir kecil di piring masyarakat pelosok. Sebagai wisudawan yang akan segera bergabung dalam berbagai bidang pengabdian, realitas ini sebenarnya merupakan suatu notifikasi yang sifatnya urgen. Kita memegang peran penting dalam memastikan setiap kementerian, lembaga, atau instansi beroperasi secara efisien dan bertanggung jawab, sehingga setiap rupiah dari anggaran benar-benar dimaksimalkan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menyambut pemerintahan baru, kita harus bersiap untuk menghadapi kenyataan yang mungkin tidak semanis ekspektasi. Seturut pengalaman, harapan yang tinggi seringkali berjalan berbeda dari yang diimpikan. Meskipun setiap pemerintahan datang dengan janji yang besar, sejarah menunjukkan siklus kekecewaan masih menjadi pola yang umum. Memang kalau kita ikuti dengan baik, Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa di sisa hidupnya ia akan mempersembahkan seluruh dirinya demi kepentingan tanah air. Namun,
Setiap pemerintahan akan selalu dihadapkan pada kompleksitas tantangan yang tidak kecil. Kita telah melihat ini berkali-kali. Pemimpin yang bertekad mengubah kebijakan atau membangun masyarakat adil seringkali tersandung pada kenyataan sistem yang telah lama mapan, birokrasi yang lamban, atau kepentingan kelompok tertentu. Akan tetapi, kesiapan untuk menghadapi kekecewaan ini bukanlah sikap pesimis. Justru ini adalah bentuk kedewasaan kita dalam melihat realitas pemerintahan. Sikap ini mengajak kita untuk tetap berperan sebagai pengamat kritis daripada hanya menjadi penonton yang menunggu janji ditepati. Harapan kita tetap ada, tetapi kita juga siap mengawal dan mengkritisi pemerintahan secara konstruktif. Dengan demikian, kita tidak hanya menanti perubahan, tetapi turut mendorongnya. Mari kita kawal kekuasaan saat ini. Bukankah umurnya hanya 5 tahun? Kedua, kekuasaan absolut Tuhan. Kekuasaan absolut hanya dimiliki oleh Tuhan Sang Maha. Dalam teologi monoteistik, Tuhan digambarkan sebagai yang maha kuasa, omnipoten, yang maha tahu, omniscient, dan yang maha hadir, omnipresent. Tuhan memegang kendali penuh atas keberadaan, kehidupan, dan kematian seluruh makhluknya. Dalam kaitannya dengan ini, mari kita tengok musibah erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Malapetaka ini mengingatkan kita akan keterbatasan dan ketidakberdayaan manusia di hadapan kuasa Tuhan. Dalam setiap letusan ada keheningan yang memanggil kita untuk merefleksikan posisi kita di hadapan kekuasaan absolut. Kuasa kita begitu kecil di hadapan kemahakuasaan Tuhan. Tak ada satupun teknologi, ilmu, atau persiapan yang benar-benar mampu menghentikan amukan alam. Ketakutan dan keinginan untuk bertahan hidup membawa kita pada satu tempat berlindung yang paling hakiki, yaitu Tuhan. Dalam keheningan batin di tengah kepanikan itu, kita menemukan bahwa kenyamanan bukan berasal dari tembok rumah atau dari keahlian kita bertahan, melainkan dari ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Di hadapan malapetaka ini, apakah Tuhan meninggalkan kita? Kalau Ia adalah penguasa absolut, mengapa Ia membiarkan semua ini terjadi? Sebagai insan akademis, kita pasti akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Saya menyadari kompleksitas pertanyaan ini, tetapi sebagai insan akademis, izinkan saya coba menjawabnya secara akademis. Di balik semua kepedihan, kita menyaksikan keajaiban lain yang sering dilupakan, yaitu bahwa Tuhan hadir melalui orang-orang yang bahu-membahu memberikan bantuan, baik dalam bentuk materi maupun tenaga. Ketika informasi seputar erupsi mulai tersiar di media sosial, sejumlah masyarakat tidak hanya menyampaikan ungkapan bela sungkawa, tetapi juga tindakan konkret. Flyer open donasi dari berbagai pihak memenuhi media sosial. Menariknya, ketergerakan ini tidak hanya datang dari instansi-instansi besar, tetapi juga dari organisasi kecil. Ada yang turun ke jalan, galang donasi dengan cara mengamen, sembari memegang spanduk bertuliskan, membantu tidak membuat kita miskin. Kita menyaksikan bahwa manusia bisa menjadi cahaya bagi sesamanya. Setiap bantuan yang berdatangan menjadi bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat langit seolah tertutup, tangan-tangan kasih mulai terulur, menunjukkan bahwa cinta kasih Tuhan ada di mana-mana. Bahkan Tuhan hadir dalam wajah korban itu sendiri. Ia turut menderita dalam penderitaan umatnya. Untuk menjelaskan hal ini, izinkan saya mengupasnya dengan menggunakan perspektif Emmanuel Levinas tentang filsafat wajah. Bagi Levinas, dalam wajah orang lain termuat jejak yang transenden, jejak yang tak terbatas, atau dimensi yang ilahi. Karena itu, di hadapan wajah orang lain, terutama di hadapan wajah korban, ada tuntutan tak terelakkan untuk bertanggung jawab atasnya. Responsible for the other. Wajah menuntun respons etis atau suatu keharusan etik tanpa syarat. Tanggung jawab bukan lagi soal pilihan, melainkan keterpanggilan. Fakta pertama cara berada manusia di dunia ini adalah being for the other. Ada bagi yang lain. Karena itu bagi Levinas, etika adalah filsafat pertama. Ethics is first philosophy.
Dalam musibah erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, relasi etis terjadi ketika kita merasa terusik oleh kehadiran wajah korban, ketika kenyamanan dan kebebasan kita dipertanyakan oleh wajah pengungsi, ketika kenikmatan hidup kita diinterupsi oleh wajah anak-anak yang kehilangan harapan. Di hadapan wajah korban, seluruh eksistensi kita dipertanyakan. Dan keadaan itu memaksa kita untuk melakukan segala sesuatu sebagai tanggapan atau respons atas penderitaannya. Wajah korban menatap dan memanggil kita seakan hendak mengatakan, "Jangan tinggalkan aku sendirian." Jawaban yang layak atas permintaan itu adalah, "Inilah aku, here I am." Keterusikan hati kita menandai terciptanya ranah etis. Kita dituntut untuk keluar dari diri sendiri menuju transendensi sejati. Aku adalah objek sebuah intensionalitas dan bukan subjeknya. Prioritasnya bukan lagi sang aku, melainkan yang lain. Respondeo ergo sum. Saya bertanggung jawab, maka saya ada. Meski Tuhan adalah penguasa absolut, Ia tidak pernah betah duduk di tahta. Ia turut hadir dalam hati yang terluka dan dalam jiwa yang kehilangan harapan. Ia bukan hanya penonton yang jauh, melainkan sang empunya kehidupan yang turun dan turut menanggung derita manusia. Ia mengusik pintu hati kita untuk membantu korban yang tertimpa musibah. Dalam setiap abu yang berserak, cintanya tetap mengakar kuat. Kurang lebih, itu dua isu relevan yang ingin saya angkat. Sebagai kaum akademis, kita siogianya memiliki kemampuan untuk mendeteksi keadaan seturut inisiatif etis. Sebagai penutup, mewakili para wisudawan, izinkan saya menyampaikan dua hal ini. Pertama, ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak kampus IFT Kaledelero, Pak Rektor beserta jajaran, para dosen dan segenap tenaga kependidikan untuk dedikasi dan kebijaksanaan yang telah kami peroleh. Terima kasih atas kesabaran dan ketulusan dalam membimbing kami, tak hanya dalam pemahaman filosofis dan teologis, tetapi juga dalam perjalanan menjadi manusia yang lebih bijak. Langkah kami mungkin tak selalu mulus, tetapi di sini kami diasuh dengan sangat tulus. Kami sadar bahwa di balik pencapaian kami ini ada tangan-tangan bijak yang telah membentuk kami menjadi pemikir yang lebih baik, manusia yang lebih arif, dan warga dunia yang penuh tanggung jawab. Kami bangga melangkah dengan kebijaksanaan yang kalian titipkan, sebuah warisan yang sangat berharga. Kita beri aplaus untuk mereka. Oke. Kami juga berterima kasih kepada kedua orang tua kami. Momen ini bukan hanya milik kami, tetapi juga milik Bapak Mama. Terima kasih telah menjadi guru pertama yang mengajarkan kami arti kerja keras, ketekunan, dan tanggung jawab. Terima kasih untuk setiap langkah yang kalian bentangkan, setiap peluh yang kalian teteskan, demi kami yang kini berdiri di atas harapan akan masa depan yang lebih baik. Terima kasih untuk kasih sayang yang tak terputus. Kita beri aplaus untuk kedua orang tua kita. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan konflik dan semua pembina konflik yang telah memperlancar dan mendampingi kami dalam semua urusan kuliah. Terima kasih pula BEM IFT Kaledelero yang telah memperlancar upacara wisuda kami hari ini. Terima kasih juga teman-teman mahasiswa yang dengan caranya masing-masing telah mewarnai episode hari-hari hidup kami. Kita beri aplaus untuk mereka. Kedua, ucapan permohonan maaf. Mewakili para wisudawan, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang sudah disebutkan. Kami menyadari bahwa di antara keinginan untuk tumbuh dan belajar, kami mungkin sering mengecewakan, melanggar harapan yang telah diberikan. Ada kalanya kami terlalu sibuk dengan urusan pribadi, sehingga lupa akan rasa hormat dan perhatian yang seharusnya kami tunjukkan. Kami memohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami berjanji untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Sekian dan terima kasih.